Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan video TOEFL online kita tentang reading, yaitu Directly Answered Questions. Kita akan belajar strategi untuk menjawab tipe soal ini. Kita juga akan belajar contoh soal TOEFL dan satu supporting activity for reading for details. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah TOEFL silabus kita, dan di minggu ke-7 ini kita akan mulai belajar reading directly answered questions. Ini adalah pertemuan reading yang kedua. Untuk directly answered questions itu ada 3 jenis pertanyaannya. Yang pertama adalah stated detail, yang kedua adalah unstated detail, dan yang ketiga adalah pronoun reference. Jenis-jenis pertanyaannya seperti apa sih? Kalau stated detail itu seperti ini. According to the passage, it is stated in the passage indicates that, dan which of the following is true. Sementara untuk unstated detail ada 2, yaitu ini dan ini. Untuk unstated detail harus digarisbawahi bahwa not stated, not mentioned, not discussed, atau accept-nya ini di garis bawah. Karena sering banget ngejebaknya adalah murid-murid tuh jadi ngerjainnya tuh yang seperti stated detail. Padahal kalau stated detail kan satu yang benar, sementara unstated detail itu harus pilih satu yang salah. Dan itu kadang-kadang suka ngejebaknya. Jadi not stated ini makanya di bold dan di all capitals. Kalau pronoun reference itu ada satu jenisnya, yaitu the pronoun X. In line X refers to which of the following. Oke, kita akan mulai masuk ke satu-satu strategi dari tipe-tipe directly answered questions ini. Yang pertama adalah strategi untuk stated detail. Ada berapa ya? Satunya adalah no need to read the whole passage. Jadi untuk semua directly answered questions itu nggak usah baca seluruh passage-nya. Beda sama questions about main ideas yang pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Kalau ini no need to read the whole passage, just the place where the context is. Jadinya kita harus identify keywords from the question and locate them in the passage. Jadi kalau pertanyaannya tentang X, kita cari X atau rephrase dari X itu di passage-nya. Lalu read the sentence containing the keyword, si X-nya itu tadi. Atau mungkin jangan X banget karena mungkin bukan kata yang sama, tapi mungkin a rephrase of X. Dan yang terakhir adalah find same idea, not same words. Ini yang paling penting karena di reading itu biasanya justru kalau memakai kata-kata yang sama, kadang-kadang itu ngejebak. Gitu ya, jadi harus cari same idea-nya. Seperti apa sih TOEFL ngecek kemampuan kita tentang stated detail? Ini ada 2 contohnya dari satu passage, boleh di-pause sekarang. Oke, kalau dari yang pertama, according to the passage, what happens during an ice age? Kita bisa dari baca ini ya, kita baca di sini, dari sini ya, ice age itu those periods when ice covered extensive areas. Oke, sampai sini ngomongin tentang ice age nih. Apakah jawaban kalian ini? Oke, ini ice covers a large portion of the earth's surface. Ini adalah ice covered extensive areas. Extensive areasnya di rephrase jadi large portion of the earth's surface. Ya, dan yang kedua, the passage covers how many different methods. Nah, untuk ini kita harus baca dan mesti ngitung nih karena tentang beberapa different methods. Oke, dari sini past ice ages can be recognized from, ini satu ya. Pertama, ice ages can also be recognized. Ini yang kedua. Jadi jawabannya ada 2. Oke, semoga jawaban kalian benar ya. Oke, sekarang kita akan beranjak ke unstated detail. Untuk unstated detail questions, ini kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kita harus cari satu yang benar according to the passage. Kalau yang ini justru jangan yang benar. Cari jawaban yang salah. Ini agak unik ya, makanya jadi tadi not dan accept-nya itu pasti digedein. Oke, strategi yang pertama adalah no need to read the whole passage seperti biasa ya. Dan yang kedua adalah identify keywords. Jadi ini X yang tadi ya, from the question and locate them in the passage. Read the sentence containing the keywords or rephrase of the keywords carefully. Ini masih sama ya, sama yang tadi kita bahas tentang stated detail. Tapi mulai ada yang berbeda nih. Yang pertama adalah eliminate true answers. Jadi kalau yang tadi cari yang benar, sekarang kalau yang benar itu di-eliminate. Karena the correct answer is the one that is not true or not discussed in the passage. Karena yang jawaban yang benar adalah jawaban yang tidak true atau not discussed in the passage. Dan satu hal yang mesti diingat adalah untuk jawaban yang not true,
kita harus tahu yang true-nya apa. Jadi misalnya kita tahu bahwa si true-nya adalah X, yang Y itu not true. Karena itulah si Y ini jadi benar untuk unstated detail ini. Oke, kita lihat contoh soal di TOEFL-nya. Pause sekarang. Oke, kita lihat ya. Tadi accept-nya digedein, not-nya juga digedein dengan huruf kapital semua ya. Oke, sekarang all of the following are true about blood plasma. Blood plasma ini adalah keywords-nya ya. Kita cari blood plasmanya. Ini ya dari awal ya. Clear, ini. Oke, sampai segini ya. Oke, true, accept. It is deeply colored liquid. Liquidnya apa sih? Liquidnya, oh ini clear, almost colorless. Karena kita tahu bahwa ini colorless, makanya it is deeply colored liquid. Jadinya salah karena kita tahu true-nya. Ini adalah kita jadi true, deeply colored liquid ini untrue. Jadi ini yang benar. Ya. Oke, yang nomor 2-nya, which of the following is not stated about whole blood? Whole blood di mana? Oke, di sini ya, di paragraf kedua ya. Oke, kalau kita baca, oke, yang ini agak sedikit tricky nih, karena which of the following is not stated about whole blood? Whole blood ini dibandingkan dengan plasma, gitu ya. Kita harus benar-benar konsentrasi yang mana yang plasma, yang mana yang whole blood. Plasma can be mixed for all donors and do not have to be from the right blood group. Oke, di sini ada nggak? Nggak ada ya pilihan itu ya. Oke. In addition, plasma can be dried and stored. Kalau gitu, whole blood nggak bisa dried and stored ya. It cannot be dried and stored. Kalau gitu ini benar ya, not stated ya, bahwa whole blood itu cannot be dried. It is different from plasma, benar ya, karena plasma differs. Oke, tinggal 2 ini. It is impossible to keep in storage for a long time. Benar ya, karena plasma can be dried and stored, sementara whole blood nggak ya. Jadi jawabannya adalah ini. Karena kita tahu bahwa clear and colorless liquid itu tentang blood plasma. Kalau whole blood kita nggak tahu. Makanya yang D, yang not stated. Oke, sekarang yang terakhir adalah tentang pronoun reference. Dan yang terakhir adalah pertanyaan tentang pronoun reference. Ini personally adalah favorit saya nih sebenarnya. Karena ini paling gampang, agak kayak bonus gitu ya. Yang pertama adalah no need to read the whole passage. Seperti biasa, locate the pronoun in the passage. Karena nanti di pertanyaannya, what does the pronoun X refer to ya. Jadi locate the pronoun in the passage. Dan yang penting adalah read the sentence before the pronouns. Karena biasanya pronoun itu akan dipakai sesudah reference-nya disebutkan di depannya. Sebagian besar waktu gitu ya. Jadi misalnya, I love my friend, she is kind. Misalnya gitu ya. Jadi she-nya itu refer ke friend-nya. Dan pronoun must agree with the reference. Seperti itu. Kalau ini yang untuk jalan terakhir ya, if not sure, try the options in the place of the pronouns. Jadi si optionnya ditaruh di passage-nya, yang mana yang kedengarannya yang paling benar. Tapi ini kalau nggak terlalu yakin gitu ya. Oke, yang TOEFL soalnya contohnya seperti ini. Boleh di-pause sekarang. Oke, sekarang the full moon that occurs nearest. Oke, the pronoun it in line 2. In line 2 itu cuma ada ini ya. It is a bright moon. Kita baca sentence sebelumnya. The full moon that occurs nearest has become known as the harvest moon. It is a bright moon. Kalau gitu, a bright moon ini yang mana? Yaitu si harvest moon-nya ya. Jadi jawabannya harvest moon. Yang kedua, ini sebenarnya buat computer base nih, agak sedikit beda untuk TOEFL ya. Kalau TOEFL ada pilihannya, TOEFL paper base maksudnya, itu ada pilihannya A, B, C, D. Kalau di computer base dan kalau di internet base, itu nanti klik di depannya. Jadi the word they itu di sini ya. Click on the word or phrase that they refer to. Jadi nanti tinggal diklik aja. Kalau di sini kita baca ya, they, kita baca depannya. It is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. They can work. Siapa yang can work? The one that can work would be the farmers. Gitu ya, nanti tinggal diklik di farmers-nya. Ya. Oke, sekarang kita akan mencoba digabung nih. 3 jenis directly answered questions ini akan digabung di TOEFL example questions. Ada 2 passages yang akan kita lakukan hari ini. Saya akan menunjukkan passage-nya seperti ini, lalu saya akan menunjukkan soalnya. Jadi kalian bisa pause, nanti bolak-balik ya. Oke, ini adalah passage-nya, dan pertanyaannya adalah ini.
Sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Ini adalah passage-nya, kita akan bahas bareng-bareng. Nomor 1, according to the passage, the National University of the United States. Oke, dari kalimat pertama, the United States does not have a national university, sampai sini ya. Artinya sampai sekarang, United States tuh nggak punya national university, gitu ya. Kalau gitu, has been around for a while? No, the idea has been around for a while, tapi si university sendiri itu enggak. Does not exist, ini yang benar ya, karena does not have a national university until now. Jadinya jawabannya yang B. Karena is a very recent idea juga salah, karena has been around for quite some time. Is an idea that developed during the present century. Enggak, karena dari zaman dulu ya, dari George Washington itu enggak di this century. Oke, sekarang yang kedua. Indicates that George Washington did not do which of the following. Did not do ya. Oke, sekarang George Washington first recommended. Jadi kalau ada pertanyaan pilihan tentang George Washington tentang recommend, itu artinya benar. Faktanya benar, artinya jawabannya salah gitu ya. Yang A, he suggested this concept, ini benar. Tapi karena dia benar, karena ini did not, jadinya salah. He chose a location, coba ya kita lihat. Oh, he even selected an actual site in Washington DC. He chose a location, bener ya. Karena dia benar, dia salah. Hati-hati banget makanya untuk yang did not ini ya, unstated detail question. He left money, ini benar ya, karena he then left an endowment, endowment for the proposed national university. Jadi dia mewariskan, he left money, itu benar. Jadi yang D, yang he succeeded in establishing, ini salah karena sampai sekarang pun does not have a national university. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir di passage ini adalah it in line 7. Ini line 5 ya. Line 7 adalah ini. It continues. Oke, kita baca konteks sebelumnya itu, although the original idea has not yet been acted upon, it continues. Apa yang continues to be proposed? Kira-kira yang mana? Yang the original idea. Oke, berikutnya passage yang kedua ya, agak lebih panjang, boleh di pause sekarang, dan pertanyaannya ada di sebelahnya. Oke, boleh bolak-balik ya. Sekarang kita akan mulai bahas nih. Yang pertama, who founded Camp David? Ini cukup gampang ya. Camp David ini bisa jadi keywordsnya ya, who founded Camp David. Oke, di mana nih? Establish ini founded. Established by Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Jadi jawabannya yang pertama adalah C. Cukup gampang ya. Yang kedua adalah pertanyaannya ini. Not true about President Eisenhower. Presiden Eisenhower ini adalah keywordsnya, kita cari di mana nih? Presiden Eisenhower. Oke, ini ya. Presiden Eisenhower renamed the location Camp David. Rename the location Camp David after his grandson David Eisenhower. Ada lagi nggak? Eisenhower, nih. Presiden Eisenhower met there with Soviet. Oke, kita baca ya. Not true about President Eisenhower had a grandson named David. Bener ya, karena his grandson is named Eisenhower. Jadi ini salah, karena dia benar. Ya. Attended a conference with Nikita Khrushchev. Ini benar? Benar ya? Jadi ini masih salah, karena dia benar. He named the presidential retreat Shangri-La. Shangri-La, coba kita lihat ya. Bentar. Ini. Roosevelt. Oh, Roosevelt called it Shangri-La. Jadi yang named the presidential retreat itu Shangri-La adalah Roosevelt. Jadinya yang si ini salah. Oke, pertanyaan yang berikutnya. The pronoun he in line 10. He in line 10. He called it Shangri-La. He ini siapa? Yang disebut adalah Roosevelt. Jadi pasti jawabannya adalah Roosevelt. Sekarang saya akan memberikan satu supporting activity yang bisa kalian pakai untuk mengajarkan TOEFL directly answered questions, atau kalau kalian mau juga ini bisa dipakai juga untuk mengajarkan Global English atau General English classes kalian untuk reading for details. Seperti apa? Seperti ini ya. Namanya adalah buying a new cell phone. Pertama, tools yang digunakan adalah Google Slides atau Docs untuk menjawab pertanyaan nanti ya, dan students use their own browsers. Sharing optionnya adalah students can edit untuk menjawab pertanyaan yang ada di Google Slides-nya, jadi bisa dibikin board trace atau bisa juga dibikin students work individually dan harus mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di Google Slides-nya sendiri.
Secara garis besar ini ceritanya adalah students compare 3 cell phones from GSM Arena and answer some questions. Secara lengkapnya bisa seperti ini, misalnya dimulai dengan discussion dulu tentang beberapa pertanyaan tentang cell phone, dan students open their browser and go to GSM Arena untuk membandingkan 3 brands of cell phones, yaitu ini. Ini boleh dipilih sama kalian sendiri ya, tapi saya pilih ini 3 karena agak sedikit mirip-mirip dari harga dan features-nya. Contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Oke, kita lihat ya. Jadi sekarang kita keluar GSM Arena itu seperti ini dan membandingkan 3 cellphone seperti ini, Samsung, Apple, sama Huawei, dengan berbagai info seperti ini ya. Dengan membaca ini, cepat-cepat mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ini juga harus hati-hati karena ada beberapa jebakannya ya. Yang pertama misalnya gini, which is cheaper in Amazon UK for the 512 internal memory, iPhone or Huawei? Di sini kelihatannya kayak Huawei yang lebih tinggi ya nilainya. Tapi ini perbandingan adalah ini euro dan ini dolar. Dan ini bukan Amazon UK. Ini juga bukan ya. Jadi kita harus klik, murid harus klik di all prices-nya. Nanti ngeliat, oh di Amazon UK itu 1.374 pound sterling ya. Diingetin ya. Dan dibandingkan dengan Huawei. Show all prices juga, United Kingdom. Oh ternyata memang lebih mahal Huawei. Ya, jadi nanti mereka jawab di sini Huawei. Dan which one has the latest release? Nanti mereka harus latest release adalah kata kuncinya. Jadinya mereka harus lihat di sini latest release kapan ya, siapa baca cepat, nanti mereka akan jawab, jawabannya adalah Huawei misalnya. Seperti itu. Possible questions-nya boleh terserah kalian, tapi ini adalah possible questions untuk perbandingan dari 3 brand tadi ya, Samsung, Apple, and Huawei. Jadi seperti ini supporting activity-nya. Oke guys, segitu dulu video kita minggu ini tentang reading directly answered questions. Minggu depan kita akan belajar tentang listening, yaitu tentang negative questions. Don't forget to like, subscribe, and share for more great videos from Celah Belajar. See you!